Kerajaan tertua di Jawa yang diketahui secara umum saat ini adalah Tarumanagara. Namun dalam naskah Pustaka Ratya Ibumi Nusantara dikisahkan bahwa Jaya Singawarman, pendiri Tarumanagara, adalah menantu Raja Dewawarman ke-8, penguasa Salakanagara. Karena itu dianggap Salakanagara sudah ada sebelum Tarumanagara. Berdasarkan naskah tersebut, Kerajaan Salakanagara diperkirakan merupakan kerajaan paling awal yang ada di Nusantara, yang terletak di daerah Teluk Lada, Pandeglang. Tahun 150, Claudius Ptolemeus, filsuf Yunani yang menaruh perhatian khusus pada astronomi dan geografi, menyebut kerajaan ini dalam bukunya yang berjudul Geographia. Dalam buku itu disebutkan bahwa di dunia timur terdapat Labadiu, sebuah negeri yang subur dan mempunyai bandar niaga bernama Argire, yang tempatnya di ujung barat negeri itu. Lobadiu adalah Jawa, sedangkan Argire adalah bahasa Yunani yang berarti perak. Argire digambarkan sebagai sebuah kerajaan kota atau polis yang merupakan tempat perdagangan dan pertanian yang makmur. Sedangkan dari naskah Cina disebutkan bahwa pada tahun 132, Raja Yetiao bernama Tiao Bian mengirim utusan ke Cina pada zaman dinasti Han. Yetiao ditafsirkan Jawa dan Tiao Bian adalah Dewawarman. Tokoh awal yang berkuasa di sini adalah Akitirem, sedangkan raja pertama Salakanagara bernama Dewawarman yang berasal dari Palawa, India. Ia mula-mula menjadi duta India di Pulau Jawa, kemudian menjadi menantu Akitirem. Anak Akitirem bernama Pohaci Larasati yang kemudian menjadi istri Dewawarman. Saat menjadi Raja Salakanagara, Dewawarman I ini dinobatkan dengan nama Prabu Darmalokapala Dewawarman Raksagapura-Sagara. Ibu kota Salakanagara adalah Rajataputra yang hingga tahun 362 menjadi pusat pemerintahan raja-raja Dewawarman dari Dewawarman I sampai ke-8. Beberapa kerajaan kecil di sekitar menjadi daerah kekuasaannya, antara lain Kerajaan Agninusa atau Negeri Api yang berada di Pulau Krakatau. Kalau Salakanagara telah tercatat dalam catatan Ptolemeus tahun 150, bisa diartikan bahwa Salakanagara adalah kerajaan pertama di Nusantara yang bisa dibuktikan melalui peninggalannya. Kebanyakan peninggalannya berupa situs pertanian atau religius. Namun ada bukti arkeologis yang mendukung keberadaan kerajaan ini. Salah satu bukti terdapat di Prasasti Sang Hyang Tapak di Sukabumi. Prasasti ini dibuat di era Prabu Sri Jayabupati, Raja Sunda pada tahun 952 sampai 964 Caka Sunda, atau tahun 1045 atau 1057 Masehi Julian. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa pada tahun 52 Saka, Akitirem menyerahkan kekuasaan Salakanagara kepada putrinya Larasati yang dinikahi oleh Dewawarman dari India. Peristiwa ini lantas dijadikan titi mangsa penetapan tahun pertama kalender Sunda. Salakanagara ini jatuh pada abad kedua Masehi atau pada tahun 122 Masehi jika dicocokkan dengan naskah Pangeran Wangsakerta pada abad ke-17 sangat cocok. Bahkan apabila cerita Salakanagara zaman Akitirem dan naskah Pangeran Wangsakerta dihubungkan, menurut data Atmadireja sangat cocok. Penanggalan kala Sunda dihitung mundur secara matematik. Tahun pertama merujuk pada saat penyerahan kekuasaan Akitirem kepada puterinya. Penduduk Salakanagara bekerja menghasilkan beras. Pada zaman ini persawahan telah dikenal, tentu bersifat tada hujan. Besar kemungkinan mereka masih berladang berpindah. Mengingat dalam nama-nama tempat atau toponim di Jakarta terdapat nama Cegres. Cegres berarti tanah tandus. Srengseng terdapat di Jakarta Barat dan Srengseng Sawah terdapat di Jakarta Selatan. Srengseng berarti tanah yang tak dapat dicetak menjadi sawah. Penduduk juga mencari ikan, baik ikan laut maupun ikan sungai. Di daerah Basmul, Jakarta Barat terdapat nama tempat Pesalo. Pesalo artinya penangkap ikan.
Selain itu, penduduk juga menanam hortikultura. Mata pencaharian penduduk yang agraris itu ikut membentuk sistem kepercayaannya. Meskipun raja-raja Salakanegara beragama Hindu, tetapi penduduk mempunyai kepercayaan agama nenek moyang. Penduduk menjalankan ritualisme yang berkaitan dengan musim-musim atau tahapan menanam padi. Bila tiba musim motong atau panen, penduduk menyambut dengan upacara menghormati Dewi Sri, yang dianggap sebagai dewi pembawa kemakmuran. Tebu sebagai tanaman yang menimbulkan kemakmuran ditebang, dan berikut daunnya diikat di tiang-tiang rumah. Mereka juga mengarak ondel-ondel, boneka besar yang merupakan perlambang dari pembantu-pembantu Dewi Sri, yang siap menghalau setan-setan jahat yang akan mengganggu sawah ladang mereka. Para pesalu mengadakan ritualisme menyambut perginya musim barat. Perkataan barat di sini bukan berarti arah mata angin, melainkan artinya susah atau sulit. Salakanegara berdiri hanya selama 232 tahun, tepatnya dari tahun 130 Masehi hingga tahun 362 Masehi. Raja Dewawarman I sendiri hanya berkuasa selama 38 tahun, dan digantikan anaknya yang menjadi Raja Dewawarman II dengan gelar Prabu Digwijayakasa Dewawarman Putra. Prabu Dharmawirya tercatat sebagai Raja Dewawarman ke-8 atau Raja Salakanegara terakhir hingga tahun 363. Pada masa kekuasaan Dewawarman VIII, keadaan ekonomi penduduknya sangat baik, makmur dan sentosa, sedangkan kehidupan beragama sangat harmonis. Sementara Jayasinghawarman, pendiri kerajaan Tarumanagara, adalah menantu Raja Dewawarman VIII. Ia sendiri seorang maharsi dari Chalankayana di India yang mengungsi ke Nusantara karena daerahnya diserang dan ditaklukkan Maharaja Samudragupta dari kerajaan Maurya. Di kemudian hari, setelah Jayasinghawarman mendirikan Tarumanagara, pusat pemerintahan beralih dari Raja Taputra ke Tarumanegara. Salakanegara kemudian berubah menjadi kerajaan daerah.